Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Angelik Estefania Yohana Wijaya, NIM 2402020031. Saya dari Universitas Wisnuwardana Malang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen semester 3. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan presentasi mengenai penaksiran dan peramalan biaya yang merupakan bab 9 dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Materi ini sangat penting karena hampir semua keputusan manajerial berhubungan langsung dengan biaya, baik itu keputusan produksi, penentuan harga, maupun perencanaan laba. Semuanya memerlukan informasi biaya yang akurat. Di dalam dunia bisnis yang dinamis, biaya seringkali berubah karena pengaruh harga bahan baku, tenaga kerja, energi, inflasi, bahkan kebijakan dari pemerintah. Perubahan ini membuat manajemen tidak bisa hanya bergantung pada catatan biaya masa lalu, sehingga diperlukan suatu alat untuk memprediksi biaya di masa depan, yaitu melalui penaksiran dan peramalan biaya. Penaksiran biaya berarti memperkirakan jumlah biaya yang kemungkinan besar akan dikeluarkan perusahaan, sedangkan peramalan biaya merupakan upaya memprediksi biaya di masa depan dengan memanfaatkan data historis, tren ekonomi, maupun faktor eksternal lainnya. Dengan kata lain, penaksiran dan peramalan biaya adalah jembatan yang menghubungkan informasi masa lalu dengan kebutuhan perusahaan di masa depan. Konsep peramalan biaya dapat dipahami melalui beberapa karakteristik. Yang pertama, ia bersifat prediktif, yang artinya berorientasi ke depan dan bukan sekedar mencatat biaya historis. Kedua, peramalan biaya menggunakan data kuantitatif maupun kualitatif. Data kuantitatif biasanya berasal dari catatan akuntansi, sedangkan data kualitatif dapat berupa tren industri, kebijakan pemerintah, atau ekspektasi perubahan teknologi. Ketiga, peramalan biaya bersifat fleksibel, karena hasilnya bisa diperbarui sesuai perkembangan yang terbaru. Dan yang terakhir, peramalan biaya menjadi dasar penting dalam pengendalian biaya, karena estimasi yang dibuat dapat dibandingkan dengan biaya aktual untuk menilai apakah perusahaan beroperasi secara efisien. Pentingnya peramalan biaya itu sendiri dapat kita lihat dari risiko yang muncul bila perusahaan tidak melakukannya dengan baik. Tanpa peramalan biaya yang akurat, perusahaan bisa saja membuat anggaran yang tidak realistis. Bisa saja dana yang disediakan terlalu kecil sehingga aktivitas perusahaan terhambat karena memang dananya yang terlalu kecil. Atau bisa juga terlalu besar sehingga sumber daya menjadi tidak efisien. Resiko berikutnya adalah penetapan harga yang salah. Jika harga yang ditetapkan oleh perusahaan terlalu rendah karena biaya diperkirakan lebih kecil dari kenyataannya, perusahaan bisa mengalami kerugian yang cukup besar. Sebaliknya, jika harga terlalu tinggi, perusahaan berpotensi kehilangan pelanggan karena harganya yang terlalu tinggi yang mungkin tidak sesuai dengan produk yang disediakan. Risiko ketiga adalah keputusan investasi yang keliru. Perusahaan mungkin terlalu berani mengeluarkan dana besar untuk investasi yang ternyata tidak sebanding dengan biaya operasionalnya, atau sebaliknya terlalu takut berinvestasi sehingga melewatkan peluang emas. Maka seperti yang di awal tadi, pentingnya peramalan terhadap biaya. Kemudian risiko yang terakhir adalah hilangnya daya saing jangka panjang. Perusahaan yang tidak mampu mengendalikan biaya akan sulit bersaing dengan kompetitor yang lebih efisien. Karena seperti yang kita tahu, pesaing pasti akan semakin banyak dan tidak bisa kita kendalikan. Sehingga kita harus memiliki daya saing jangka panjang, tidak hanya di jangka pendek saja. Selain itu, peramalan biaya juga memiliki tujuan yang sangat strategis. Tujuan utamanya adalah menyediakan dasar bagi penyusunan anggaran perusahaan. Anggaran yang realistis hanya bisa dibuat jika ada estimasi biaya yang akurat agar pengalokasian dananya juga tepat.
Peramalan biaya juga mendukung pengambilan keputusan manajerial, baik keputusan jangka pendek mengenai jumlah produksi maupun keputusan jangka panjang terkait ekspansi usaha. Lebih jauh lagi, peramalan biaya mengurangi ketidakpastian yang dihadapi perusahaan di tengah fluktuasi ekonomi. Ia juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi kerja. Karena perbandingan antara biaya yang diperkirakan dengan biaya aktual bisa menjadi indikator efisiensi. Peramalan biaya membantu perencanaan laba perusahaan, bahkan menjadi dasar dalam analisis kelayakan investasi jangka panjang karena sudah direncanakan dan akan memberikan keuntungan jangka panjang bagi perusahaan. Untuk melakukan penaksiran biaya, ada dua metode utama penaksiran biaya yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah analisis regresi dan yang kedua adalah analisis time series. Analisis regresi sendiri ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara biaya dengan faktor aktivitas. Misalnya, bagaimana total biaya berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Jadi analisis regresi ini menaksir biaya berdasarkan hubungan sebab akibat antara biaya dengan variabel aktivitas. Misalnya seperti tadi, volume produksi yang memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Sementara itu, analisis time series digunakan untuk melihat pola historis biaya dari waktu ke waktu. Metode ini memperhatikan komponen tren jangka panjang, pola musiman, fluktuasi siklus, serta variasi acak. Misalnya, biaya distribusi yang selalu naik menjelang hari raya dapat diprediksi dengan time series, karena kan setiap tahun pasti akan mengalami kenaikan yang sama dan pasti akan terjadi. Kemudian beberapa teknik yang sering digunakan antara lain moving average, exponential smoothing, dan trend projection. Perbedaan mendasar antara regresi dan time series sendiri adalah kalau regresi lebih menekankan pada hubungan sebab akibatnya, sedangkan time series menekankan pada pola historis yang berulang-ulang. Seperti saat menjelang hari raya tadi. Identifikasi biaya tetap dan variabel menjadi bagian yang sangat penting dalam analisis biaya. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah dalam kisaran tertentu. Contohnya, seperti sewa gedung dan gaji manajer. Dan biaya tetap atau fixed cost juga tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Seperti tadi ya, gaji manajer, sewa gedung, dan penyusutan. Sebaliknya, biaya variabel berubah sesuai dengan jumlah output. Misalnya seperti bahan baku dan upah langsung. Jadi untuk memisahkan keduanya, ada beberapa metode yang bisa digunakan seperti High-Low Method, Scatter Plot, dan analisis regresi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Jadi dengan identifikasi yang jelas, perusahaan bisa menghitung break-even point, margin kontribusi, serta membuat analisis laba yang lebih tepat. Jadi biaya variabel atau variable cost juga dia jumlah total berubah proporsional dengan volume aktivitas seperti tadi ya, dan biaya per unitnya relatif tetap seperti tadi, contohnya bahan baku, upah tenaga kerja langsung. Nah, beberapa metode yang digunakan untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dari total biaya di metode identifikasi biaya tadi. Yang pertama ada metode High-Low yang menggunakan data biaya pada tingkat aktivitas tertinggi dan terendah untuk menghitung biaya variabel per unit dan biaya tetap. Kemudian ada metode Scatter Plot yang menggambarkan data biaya dan volume aktivitas dalam grafik untuk mengidentifikasi biaya tetap, internship, dan biaya variabel, slope. Kemudian yang ketiga ada analisis regresi yang memisahkan biaya tetap dan biaya variabel melalui persamaan regresinya.
Peramalan biaya juga dibedakan menjadi dua, yaitu peramalan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek biasanya kurang dari 1 tahun, kemudian kapasitas produksi dianggap tetap dan fokus utamanya adalah biaya variabel. Peramalan ini berguna untuk penyusunan anggaran bulanan atau kuartalan, serta kontrol biaya yang rutin. Sebaliknya, dalam jangka panjang, biasanya lebih dari 1 tahun, semua input dianggap variabel. Jadi berbeda ya, kalau ini semua inputnya langsung dianggap variabel, sedangkan yang tadi masih kurang dari 1 tahun, dan kapasitas produksi dianggap tetap, dan fokus utamanya adalah biaya variabel. Perusahaan dapat menambah kapasitas berinvestasi dalam teknologi baru dan melakukan ekspansi pasar operasional. Akhirnya, aplikasi terpenting dari penaksiran biaya adalah dalam anggaran perusahaannya. Anggaran yang baik berfungsi sebagai pedoman, alat koordinasi, sekaligus instrumen evaluasi. Penaksiran biaya digunakan dalam anggaran operasional, produksi, kas maupun investasi. Misalnya, seperti anggaran operasional yang memerlukan estimasi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan listrik. Anggaran investasi memerlukan estimasi biaya operasional jangka panjang untuk menilai kelayakan proyek baru. Tantangan dalam penyusunan anggaran adalah ketidakpastian ekonomi, keterbatasan data, dan perubahan teknologi. Jadi, untuk mengatasi hal ini, beberapa perusahaan menggunakan pendekatan skenario, yaitu menyusun anggaran dalam versi optimis, moderat, dan pesimis. Jadi ada beberapa aplikasi penaksiran biaya dalam anggaran perusahaan yang memiliki peran vital dalam penyusunan anggaran yang realistis dan efektif. Yang pertama, dasar anggaran operasional yang menyusun anggaran realistis untuk kebutuhan harian. Kemudian yang kedua, alat pengendalian biaya yang membandingkan biaya perkiraan dengan realisasinya, jadi dengan perkiraan dan realitanya di lapangan. Kemudian yang ketiga, pedoman alokasi sumber daya yang menentukan proporsi dana yang tepat untuk setiap departemen. Kemudian yang keempat, instrumen perencanaan laba yang menghitung margin, kontribusi, dan titik impas. Kemudian yang kelima, dasar evaluasi kerja yang memberikan benchmark untuk menilai efisiensi departemen. Semua itu memiliki tantangan, yaitu ketidakpastian ekonomi, keterbatasan data, perubahan teknologi, dan faktor eksternal. Jadi semua tantangan ini memang di luar kendali kita. Oleh sebab itu kita harus meramalkan atau merencanakan untuk jangka panjang tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penaksiran dan peramalan biaya merupakan fondasi penting dalam ekonomi manajerial. Perusahaan yang mampu memperkirakan biaya dengan baik akan memiliki anggaran yang realistis, keputusan yang lebih tepat, pengendalian biaya yang lebih efektif, serta daya saing yang lebih kuat di masa depan. Mengetahui bahwa perubahan seperti pesaing tidak bisa kita kendalikan ya, dan di luar kendali kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan perkiraan ya, atau penaksiran dan peramalan biaya yang baik. Dengan kata lain, penaksiran biaya bukan hanya alat perhitungan, tetapi juga strategi untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan jangka panjang di masa depan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Angelika Stefania Yohana Wijaya dari Universitas Wisnuwardana Malang mengucapkan terima kasih.